Shalom Jemaat GSJA CWS Kelapa Gading yang terkasih dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat bergabung dalam Church Online edisi minggu terakhir di tahun 2020. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyatakan kemuliaannya, penyertaannya, dan kasih setianya yang sempurna dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saksikan bersama-sama pengumuman kegiatan gereja berikut ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati kita, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan kita, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Budi Setiawan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas hari yang baru yang telah Engkau berikan. Kami percaya rahmat-Mu baru tiap pagi. Dan Tuhan, kami telah melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu yang sempurna. Kami alami secara pribadi sepanjang tahun 2020. Dan kami percaya ya Bapak, ketika kami memasuki 2021 dalam waktu beberapa hari lagi, kami akan dipenuhi dengan sukacita dan kasih yang melimpah. Dan terutama damai sejahtera yang hanya datang daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak atas segala yang telah Engkau berikan dan karuniakan bagi kami sepanjang tahun ini. Tuhan, pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Gembala kami, Bapak Pendeta Budi Setiawan. Urapi dan biarlah Engkau yang berbicara ya Tuhan bagi setiap kami. Roh Kudus bicaralah, kami ingin mendengar. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ibadah kami, segala yang telah kami persiapkan hanya bagi nama-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom from Indonesia. Today, let's enter His presence with thanksgiving. Come on, hallelujah. We give you praise, O Lord, with all of our hearts. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Come on, everybody say. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Here we go. All the glory for Lord Jesus. Amen. Let's sing together in bahasa Indonesia. Mari masuk gerbangnya. Come on. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya
in three persons, blessed Trinity. Come on, let's lift up your hands and sing hallelujah. Come on. Worship Him with your own voice, with your own song. Oh, hallelujah. You are worthy. You are holy, Lord. Nothing else, no one else like you, Jesus. Sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita masih dalam suasana Natal ya. Kita mendekati tahun baru 2021 dan ada rasa syukur di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus telah tolong kita sampai kepada hari ini. Nah, Tuhan begitu ajaib bagi kita. Dia menuntun kita, Dia menibakan kita di hari ini setelah melewati masa-masa di mana Dia melatih kita untuk mengalahkan tantangan-tantangan yang ada, yang menghadang dan menghadang kita dan menjadikan kita seperti kata Roma 8 ayat 37 bahwa lebih daripada orang-orang yang menang. Dia menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bagi mereka yang telah mengasihi, bagi kita yang mengasihi Dia, saudara-saudara, Dia menjadikan kita sebagai pemenang. Nah, seperti orang Israel yang baru saja keluar dari perbudakan Mesir, saudara masih ingat nggak peristiwanya? Tanpa pengalaman untuk berperang, tapi mereka harus berhadapan dengan musuh di Rafidim. Dan saudara-saudara, walaupun mereka belum punya pengalaman, tetapi harus berhadapan dengan bangsa Amalek yang telah terlatih ratusan tahun berperang. Tapi ternyata mereka menang karena penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, kemenangan tidak selalu untuk yang ahli dan yang berpengalaman. Ternyata
kemenangan juga adalah untuk mereka yang mengandalkan Tuhan. Hari ini saya ingin mengulas tentang apa yang terjadi pada Yusuf ketika mereka masih bertunangan. Kita masih ada di dalam suasana Natal, konteks Natal. Nah, saudara-saudara, di dalam kisah itu nanti Yusuf tahu bahwa Maria ternyata dalam keadaan mengandung. Nah, saudara-saudara, jalan ceritanya begitu unik bagi kita semua. Dan bagi saya ketika melihat dan membaca bagian ini, saya sebut sebagai prayer that brings deliverance. Jadi doa yang membawa pelepasan. Nah, Matius pasal yang ke-1, 20 dan 21. Ya, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kata-katanya begitu indah dan saya ingin agar saudara fokus kepada beberapa bagian. Memang saudara menyenangkan juga membaca kalimat itu yang berbunyi begini. Ketika Yusuf sedang mempertimbangkan maksud itu. Nah, perhatikan kata-kata itu. Ketika Yusuf sedang mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Saudara-saudara, walaupun tidak ada hal-hal yang khusus yang saudara akan temukan dari penggunaan kata Yunani di bagian ini, saudara-saudara, yang berarti mempertimbangkan. Nah, yang disebutkan di dalam bahasa Yunani sebagai antimetentos. Kata dan grammarnya, saudara-saudara, mungkin tidak ada yang khusus. Artinya setelah ia mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, dia pikir dengan sungguh-sungguh. Nah, saya justru melihat hal yang indah dari bagian ini, saudara-saudara. Mengapa? Karena mereka atau orang-orang yang tulus mengikut Tuhan akan dituntun oleh tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, karena Allah yang menjadi kekuatan kita, karena Allah yang menjadi kekuatannya, menjadi pembelanya, jalan keluarnya, pertolongannya, dan dapat meloloskan diri dengan cara Tuhan, saudara-saudara. Itu yang saya sebut sebagai ditolong oleh tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, bacalah apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat 125, yang berbunyi begini, Hambamu aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Tuhan ingin berbicara kepada kita, Tuhan akan menyampaikan sesuatu kepada kita, tapi tergantung kesiapan hati kita. Nah, pada dasarnya saudara-saudara, setiap orang punya doa di dalam hati. Ya, doa itu bisa berupa harapan yang sangat kuat, tetapi banyak juga saudara-saudara, walaupun harapannya sangat kuat, alamat pengirimannya saja atau alamat pengiriman seruannya saja yang tidak jelas kepada siapa itu ditujukan. Tetapi sebenarnya seruan dari dalam hati dari setiap orang itu ada. Nah, Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang kelima juga berkata begini, ya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, saudara-saudara, kata gelisah, ya, kata tertekan atau yang disebut dengan baik tertekan, menunduk, ya, yang di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai tistowahi. Lalu kegelisahan, watehemi, ya, yang berarti disquiet, nggak bisa tenang. Bisa berupa kerisauan yang memang hanya bisa disalurkan kepada Tuhan saja. Ya. Nah, saudara-saudara, Yusuf mengalami saat-saat pergumulan, kegelisahan, dan kerisauan. Nah, pasti dia juga telah mencari nasihat terhadap situasi yang sedang dihadapi. Karena untuk suatu persoalan yang besar seperti yang dihadapi oleh Yusuf, ia tidak mungkin menyelesaikannya sendirian. Nah, bukan kebiasaan pada masa itu untuk menyelesaikan sesuatu. Mungkin dalam anggapan kita, dia bergumul sendirian saja. Sebenarnya mungkin tidak. Pasti dia mencari pandangan dari orang lain. Nah, dari perspektif Yusuf, saudara-saudara, ia pasti merasa dikhianati oleh tunangannya, yaitu Maria. Tidak mungkin peristiwa itu, saudara-saudara, berdampak kecil saja kepada Yusuf. Oleh karena itu dia mempertimbangkan, ia berada di persimpangan jalan di antara cintanya kepada Maria dan nama baik keluarganya. Itu yang dia timbang dengan sangat baik-baik. Nah, saudara-saudara, kita harus memperhitungkan bahwa persoalan yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria memang pelik pada waktu itu.
sangat sulit untuk dibuktikan sebenarnya. Hanyalah mungkin ancaman yang sangat keras, ancaman yang menyangkut kematian saja yang bisa membuat Maria mengaku siapa pelakunya pada waktu itu. Nah, jika bukan Yusuf yang memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini, saudara-saudara, mungkin sangat sulit sekali persoalan diselesaikan. Nah, keluarga besar laki dan keluarga besar perempuan tidak mungkin bisa menerima penjelasan mereka, terutama saudara-saudara, penjelasan Maria tidak mungkin bisa diterima. Masyarakat tidak mungkin bisa menerima penjelasan Maria. Dan bisik-bisik soal ketidakjelasan itu masih membekas loh, saudara-saudara. Ketika Yesus berumur 30 tahun, ya, itu masih dapat saudara lihat jejaknya. Cobalah baca. Contohnya di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-37 sampai 41. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Nah, saudara-saudara, kemudian sudah perhatikan ayat yang ke-39 dan seterusnya. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Nah, perhatikan kata-kata ini. Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu. Nah, saudara-saudara, ini terus tentang Bapa ya. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Nah, ini di sini saudara-saudara perhatikan. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Nah, saudara perhatikan kata zina di sini. Karena kata ini seharusnya berbunyi, saudara-saudara, di dalam bahasa Indonesia sebagai percabulan. Yang di dalam bahasa Yunani tertulis porneia. Karena kata zina dengan memakai kata porneia tidak memperlihatkan maksud sesungguhnya. Bahwa percakapan tentang siapa bapa mereka. Dan disinilah saudara-saudara sindiran kepada Yesus. Yang bapaknya tidak jelas. Ya, karena porneia yaitu percabulan. Di luar ikatan perkawinan yang sah. Nah, dengan kata lain, saudara-saudara, mereka sebenarnya di dalam perdebatan dengan Yesus, mereka berkata, Bapak kami sih jelas, jangan lupa, kamu lahir dari percabulan. Bapakmu tidak jelas siapa. Nah, inilah yang saya sebut sebagai jejak-jejak dari apa yang dikhawatirkan oleh Yusuf. Nah, kekhawatiran Yusuf cukup masuk akal. Itu sebabnya dia menimbang-nimbang dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara, perbedaan paling jelas di antara dua ayat atau dua kata ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-9, saudara bisa temukan begini. Di mana dua kata ini digunakan di dalam satu ayat. Contohnya, Matius 19 ayat yang ke-9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dalam hal ini saudara-saudara porneia, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, dalam hal ini tertulis moi katai. Nah, saudara-saudara, demikian juga Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Bunyinya begini, saudara-saudara, ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, kemudian saudara-saudara perzinahan yaitu moikeia, lalu percabulan yaitu porneia. Saudara-saudara, pencurian, sumpah palsu dan hujat dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi siapakah yang paling berkompeten untuk menjelaskan kejadian mengapa Maria mengandung? Saudara-saudara, apakah itu Maria? Tidak mungkin. Sekali lagi, impossible. Ya, sebab apapun penjelasan Maria tidak akan bisa dipercaya oleh masyarakat. Tidak akan bisa dipercayai, saudara-saudara. Mesti Yusuf yang menjelaskannya barulah masuk akal, atau Yusuf mengambil sebuah tindakan, yaitu tidak mempermasalahkan masalah itu dengan membiarkan mengawini Maria. Intinya adalah mesti ada yang bertanggung jawab di dalam hal ini. Dan orang yang paling tepat untuk bertanggung jawab dalam hal ini yang bisa menyelesaikan masalah adalah Yusuf.
Kalau Yusuf adalah tipe ingin bersih sendiri, maka pastilah ia membiarkan lebih baik pengadilan agama saja yang mencari tahu soal ini, saudara-saudara, yang akan berakhir mungkin dengan hukuman mati kepada Maria. Buka saja di depan umum, saudara-saudara, kasusnya. Istri, dalam hal ini tunangannya akan malu, lalu keluarga Maria akan malu, dan penjelasan Maria yang sudah jelas tidak mungkin bisa diterima oleh masyarakat, saudara-saudara. Dan dengan demikian Yusuf akan bersih, bukan? Hanya saja, saudara-saudara, mungkin dosa Yusuf adalah kebiasaan cuci tangan. Dan itu kebiasaan cuci tangan dalam hal ini bukan sifat pria yang baik. Bukan sifat pemimpin yang baik. Dan tidak adil, saudara-saudara, karena tidak dengar penjelasan lebih dulu. Tetapi dikuasai oleh keinginan untuk bersih pada dirinya sendiri. Tidak beda dengan sifat orang-orang Farisi, bukan? Nah, saudara-saudara, tetapi Alkitab berkata bahwa ia adalah orang, atau Yusuf adalah orang yang tulus hatinya. Nah, saudara-saudara, tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Saudara-saudara, luar biasa karakter ini. Pemimpin keluarga yang baik. Dan kebiasaan melindungi keluarga, kebiasaan melindungi seperti ini, saudara-saudara, akan terbawa jika ia menjadi pemimpin masyarakat. Dari apa yang kita praktekkan di keluarga kita akan terbawa di dalam kebiasaan umum. Apa yang tampil di luar itu berasal dari dalam. Apa yang kita tampilkan di depan orang berasal dari lingkungan terdekat kita. Hukum yang sangat sederhana, saudara-saudara. Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-19 berkata begini, karena Yusuf suaminya seorang yang di dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai equitable, ya. Saudara-saudara, seorang yang adil in character or act. Jadi dia memang adil dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, saudara-saudara, persoalannya barangkali kita tanya, mengapa harus diam-diam? Nah, ia memilih ingin melakukannya diam-diam karena ia orang yang adil, ya. Ia tidak biasa bikin malu orang. Belum tentu juga orangnya salah. Belum tentu, saudara-saudara, Maria bersalah. Walaupun situasi saat itu sangat tidak mungkin, sekali lagi, bagi Maria untuk menjelaskan mengapa dia di dalam keadaan mengandung. Saudara-saudara, ketulusan hati selalu menghasilkan niat baik, ya. Ketulusan hati selalu menghasilkan niat yang baik. Dan keduanya itu selalu menarik perhatian Tuhan. Ya, dua hal ini, saudara-saudara. Ketulusan dan niat yang baik selalu menarik perhatian Tuhan. Dan di dalam pergumulan, Yusuf menimbang-nimbang hal ini. Di antara doa, akal sehat, dan pertimbangan hati. Malaikat Tuhan membawa pesan Allah kepadanya. Saudara-saudara, doa sesungguhnya yang akan membuat Allah interupsi di dalam hidup kita. Asal itu dibawakan dengan motif yang memang baik, yaitu ketulusan. Tetapi saudara-saudara, crossing terus-menerus antara doa, akal sehat, dan pertimbangan hati. Ketiga komponen ini, saudara-saudara, yang dapat menciptakan ketertarikan Allah untuk menginterupsi keadaan yang ada. Kesungguhan dan niat baik adalah pemantik perhatian Allah. Bacalah, saudara-saudara, seluruh Alkitab kita masing-masing. Bacalah dengan baik-baik saat kapan sih Allah menjawab doa-doa kita atau menjawab doa orang-orang di dalam Alkitab. Mengapa situasi kritis sering mengundang intervensi Allah? Mungkin saja situasi kritis membuat kita meneriakan dari batin hati kita yang terdalam dengan segala ketulusan, memohon pertolongan Tuhan dan meminta perhatian Tuhan. Saudara-saudara, poin-poin ini menjadi penting bagi kita semua. Nah, jikalau saudara dan saya kembali kepada konteks Yusuf di dalam hal ini, mungkin saya bahasakan secara modern saja, kira-kira seperti ini, saudara-saudara. Nah, waktu Yusuf sedang menggumuli di dalam doa, ya, di hadapan Tuhan, dia gumuli dengan sungguh-sungguh, dia mencoba untuk mengkajinya, dan barangkali mendapatkan nasihat, ya, saudara-saudara, dan pandangan orang menghitung untung ruginya, saudara-saudara, kebaikan dan keburukan, kalau dia mengambil tindakan yang ini. Pada saat seperti itu, saudara-saudara, Tuhan kemudian mengirimkan malaikat untuk berbicara kepada Yusuf. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan seperti Yusuf yang berdoa, Yusuf seperti dalam situasi
yang saya katakan prayer that brings deliverance. Jadi saudara-saudara, doa yang membawa new ways of solution. Saudara-saudara, pergumulan Yusuf memang penting bagi Allah. Allah sangat punya kepentingan dengan hal ini. Tetapi caranya Yusuf mengawal hatinya selama itu, saudara-saudara, telah menimbulkan ketertarikan Tuhan untuk memilih Maria dan Yusuf. Kasih karunia memang tetaplah kasih karunia. Tetapi ingat saudara-saudara, kasih karunia juga punya logikanya. Kemurahan Tuhan memang akan bergantung kepada kemurahan hati Tuhan sesungguhnya. Tetapi ingatlah, kemurahan hati Tuhan tetap punya logikanya. Kedaulatan Tuhan memang tergantung, saudara-saudara, dari pilihan Tuhan sendiri. Tetapi kedaulatan Tuhan tetap ada logikanya. Hanya kita saja yang belum memahaminya. Allah memilih Maria dan Yusuf juga punya logika tersendiri yang saudara mungkin saya tidak menyangkanya. Nah, mereka memang pasangan yang baik, saudara-saudara, di antara sekian pasangan lain di tanah Yudea pada masa itu. Jadi mungkin bukan hanya Yusuf dan Maria yang merupakan pasangan yang baik, ada pasangan yang lain, tetapi pilihan Tuhan ada logikanya. Kita mesti belajar untuk mengerti tentang logika Tuhan. Nah, inilah yang kita perlukan, saudara-saudara, untuk menjalani tahun-tahun di depan kita. Nah, beginilah hikmat yang dapat kita petik, saudara-saudara, dari ungkapan firman Allah, tulisan firman Allah pada pokok ini tentang Yusuf yang menimbang-nimbang. Kita petik semua pelajaran itu untuk menjalani tahun di depan kita. Saudara-saudara, yang pertama kita bisa menyelesaikan banyak masalah-masalah kita kalau doa-doa kita itu dapat mengundang kuasa Allah untuk intervensi. Saudara-saudara, kalau kita bisa doa-doa kita itu mengundang intervensi Allah, maka banyak dari masalah-masalah kita dapat terselesaikan. Nah, bukan sekedar mengucapkan doa, saudara-saudara, tetapi doa yang datang dari hati kita. Doa yang melibatkan kesungguhan. Doa yang bukan diwakili, saudara-saudara. Kitalah yang datang kepada Tuhan, kitalah yang meminta di hadapan Tuhan, kitalah yang memohon kepadanya, kitalah yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sama seperti ketika Naaman, saudara-saudara, disuruh masuk ke sungai Yordan. Dia berargumentasi, tapi sebenarnya ditunggu kerendahan hatinya untuk mendengar perintah itu, saudara-saudara, yang langsung menyangkut kepada tindakan dari dirinya sendiri yang tidak bisa diwakili oleh siapapun juga, kecuali langsung oleh Naaman sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, kita menarik perhatian Tuhan dengan ketulusan kita, ya, adil dan baik. Nah, orang yang baik itu, saudara-saudara, memang sering dijahati orang, ya, tetapi dia memilih untuk menyerahkan saja kepada Tuhan, sebab Tuhan punya agenda sendiri. Dia tidak perlu bertempur tentang pembalasan dan seterusnya, dia serahkan saja ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, dia hanya mengambil manfaat proses pembentukan Tuhan di dalam dirinya. Karena tidak boleh ada orang yang bisa menghalangi perjalanan pertumbuhan kerohanian dia. Saudara-saudara, dan pertumbuhan pembentukan karakternya tidak boleh terhalang. Nah, orang yang seperti ini nggak akan kehilangan berkatnya. Nah, saudara-saudara, ingatlah berikutnya, saudara-saudara, bahwa Tuhan bertindak di dalam kasih, kemurahan, dan kedaulatannya. Tetapi tetap ada logikanya. Apa maksudnya, saudara-saudara? Nah, kita berani datang kepada Tuhan, ya, dengan doa kita, dengan akal sehat kita, dan pertimbangan hati kita, saudara-saudara. Seperti Yusuf yang menimbang-nimbang, saudara-saudara. Yusuf yang menimbang-nimbang di dalam hatinya. Kita bertindak, saudara-saudara, setelah yakin dalam doa kita. Walaupun mungkin saudara-saudara tidak akan selalu juga ketika kita selesai doa, keyakinan itu timbul. Tetapi ambillah sikap ini, saudara-saudara. Jangan pernah bertindak tanpa mendoakannya dan menggumulinya lebih dulu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-24, firman Allah katakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudara, kesimpulan yang indah bukan? Kesimpulan yang luar biasa, saudara-saudara, bahwa Yusuf mengakhiri semua pergumulan itu setelah mendapatkan pesan Tuhan dengan tindakannya untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Dan dengan cara demikian, maka closing dari seluruh kisah itu, saudara-saudara, bukanlah kisah kematian Maria, bukanlah kisah tentang kehancuran rencana Allah,
Tetapi tindakan Yusuf ini, saudara-saudara, yang diinterupsi oleh kuasa Tuhan, kemudian mengambil sebuah closing yang sangat luar biasa ketika Yusuf kemudian mengambil Maria sebagai istrinya, dan rencana Allah kemudian berjalan. Saudara-saudara, banyak hal yang perlu kita renungkan kembali pada hari ini. Dan kami berdoa supaya saudara-saudara bisa memetik pelajaran yang penting bagi kita untuk melangkah di tahun 2021. Di dalam beberapa hari ke depan, kita harus sudah siap untuk memasuki waktu atau mungkin kita sebut sebagai tahun yang baru. Walaupun mungkin rasanya masih sama saja ya, hanya kalendernya saja yang baru. Tetapi penggalan waktu itu menjadi penting bagi kita semua. Untuk apa, saudara-saudara? Yaitu untuk memulai sesuatu yang baru. Tetapi sesuatu yang baru yang saudara dan saya tidak perlu menghadapinya sendirian. Karena Yesus akan bersama-sama dengan kita. Itu yang kita yakini. Nah, saudara-saudara ingat, sama seperti yang saya katakan bahwa prayer that brings deliverance. Saudara-saudara, diperlukan suatu jenis doa yang baru dari hati saudara dan hati saya. Yang melibatkan kesungguhan hati kita, akal sehat kita, motif ketulusan kita, saudara-saudara. Dan semua itu yang menjadi pemantik dari perhatian Allah kepada kita semua. Saudara-saudara, Tuhan menolong kita memasuki tahun yang baru, dan dengan kuasa-Nya Dia akan membuat kita mampu melewati semua dengan baik. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, marilah kita berdoa bersama-sama. Ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2020. Dan kita akan closing pada tanggal 31 Desember nanti pada jam 11 malam. Dan kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan akan mulai menunjukkan sayang dan kasih-Nya pemeliharaan kepada kita, supaya kita tidak akan ragu untuk memasuki tahun yang baru dengan kekuatan doa dan pertolongan Tuhan. Ikutilah doa yang akan saya naikkan ini. Bapa di surga, pada hari ini kami menyerahkan hidup kami kembali kepadamu. Di ujung tahun 2020, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau telah bekerja menuntun hidup kami. Engkau menibakan kami pada hari ini sebagai bukti kasih sayang-Mu. Ajari kami untuk berserah dan bersandar kepadamu. Ajari kami untuk berdoa dengan sepenuh hati kami, dengan ketulusan hati kami. Seperti Yusuf yang menimbang-nimbang di dalam hatinya. Dan karena ketulusannya, karena kesungguhannya, dan karena motif yang baik, maka Tuhan interupsi, masuk dan menjawab, berbicara kepada Yusuf. Kami berdoa ya Bapa, kiranya tahun 2021 akan ditandai dengan perkataan-perkataan Tuhan yang menjawab doa-doa anak-anak-Nya. Terima kasih Yesus, kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Saudara-saudara, sementara kita tundukkan kepala, marilah kita menyerahkan seluruh hati kita, hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, anak-anak-Mu yang sekarang sedang menyerahkan hati di hadapan-Mu Tuhan dengan sepenuhnya, percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menjawab doa. Sama seperti ketika Yusuf dalam pergumulannya, Tuhan Yesus, Engkau menjawab, Engkau interupsi dalam keadaan itu, dan Engkau berbicara kepada Yusuf. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan, agar tahun 2021 akan menjadi tahun di mana kami mendengarkan jawab dan melihat jawaban-jawaban doa. Karena hati kami memiliki doa yang sanggup menghadirkan dan mengundang, memantik perhatian Allah kepada
anak-anak-Mu Tuhan, kepada doa dari anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak perlu takut bahaya oleh karena gada dan tongkat-Mu itu yang melindungi kami dan menuntun kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu turun di atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita telah mengakhiri kebaktian kita. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi, Merry Christmas. Ya, Merry Christmas untuk kita semua. Kita masih dalam suasana Natal. Dan ingatlah bahwa minggu ini adalah minggu yang terakhir dari tahun 2020. Dan kami berharap berdoa agar saudara-saudara akan tetap sehat, saudara tetap bersemangat. Dan saudara-saudara, jadilah berkat bagi semua orang ya dalam keadaan apapun juga. Ya. Dan saudara-saudara, jika saudara ingin menjadi jemaat online kami, kliklah tautan yang ada di kolom chat atau di deskripsi video YouTube. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi, jadilah terang bagi dunia yang sedang gelap ini. God bless.